Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Kali ini kami akan membahas mengenai arc One Piece yang underrated karena banyak yang terlupakan dan luput dari perbincangan terutama para penggemar. Seperti yang sama-sama kita tahu, jika One Piece hingga saat ini masih menjadi salah satu manga dan juga anime yang update meskipun sudah terbit dari tahun 1997. Mampu bertahan di mana padatnya persaingan anime yang begitu banyak bermunculan saat ini. Kisah bajak laut yang ada di One Piece kini lebih ramai bukan hanya dalam bentuk film atau manga saja, namun sudah merambah menjadi game bahkan live action, yang menandakan jika anime yang satu ini sangatlah populer dan digilai oleh para penggemar. Apalagi ketika Eiichiro Oda sang mangaka mengumumkan bahwa cerita One Piece yang selama ini menemani kita akan memasuki final saga. Kemudian hal itu membuat baik penggemar dan juga yang penasaran dengan anime ini mencoba untuk kembali mengulik anime ini dari awal lagi. Mereka juga rela membaca chapter per chapter setiap manganya hanya untuk menjawab rasa penasaran dan juga rindu akan manga yang satu ini. Kita sudah tahu jika manga dan anime terbagi menjadi banyak bagian cerita berseri dan panjang, karena terbagi menjadi beberapa bagian cerita atau yang disebut arc. Dari sekian banyak jumlah anime dan manga One Piece, kita masih sulit untuk menentukan arc mana yang paling terbaik, karena banyak dari kita yang ketinggalan atau bahkan menganggap arc-arc tertentu kurang menarik dan luput dari pandangan penggemar. Contohnya saja beberapa arc dalam video kali ini. Langsung saja berikut beberapa arc One Piece yang paling underrated versi Efek Anime. Skypiea Arc. Saat kita memasuki cerita One Piece yang sudah mencapai time skip dan mulai memasuki final saga, banyak orang terutama penggemar yang kemudian malah melupakan dan menganggap remeh Skypiea Arc atau Pulau Langit, di mana dalam arc ini merupakan salah satu arc yang terbaik dan sangat patut diapresiasi. Bermula saat Krotopi Jerami menemukan sebuah peta Pulau Skypiea yang diceritakan adalah peradaban mitos dan terletak di atas langit. Saat perjalanan, Krotopi Jerami bertemu dengan Moonblank Cricket yang kemudian memberitahukan mereka juga mengarahkan Krotopi Jerami ke sebuah arus air, di mana arus air tersebut dalam beberapa bulan sekali mengalami ledakan dan arusnya berjalan ke arah langit. Para Krotopi Jerami kemudian menuju ke Skypiea dengan mengikuti arus air menuju langit tersebut. Berbeda dari arc One Piece lainnya, karena di sini Oda nampaknya menampakkan panel yang menjadi favoritnya, yakni ketika Krotopi Jerami berpesta di bawah bulan yang menggambarkan bagaimana alur cerita One Piece akan terjadi. Selain itu, petualangan yang dilakukan oleh Krotopi Jerami juga sangat mengesankan dan di dalamnya juga terdapat romansa. Tidak hanya itu, kita juga mungkin akan meneteskan air mata ketika menyaksikan arc ini. Fishman Island Arc. Kalian juga mungkin sama halnya dengan para penggemar yang lain kurang menyukai arc Fishman ini. Padahal arc ini menjadi salah satu arc terbaik karena mengandung tema yang unik dan juga sangat serius. Dalam arc One Piece 1 ini menceritakan mengenai diskriminasi dan juga rasisme yang di dalamnya penuh dengan konflik. Di mana dalam filmnya para manusia ikan sangat menderita akibat penindasan dan juga diskriminasi dan berimbas juga kepada anak-anak, walaupun mereka tidak merasakan secara langsung penindasan tersebut. Dalam cerita ini ada dua karakter yang diketahui saling bertentangan, di mana karakter Atu Otohime berniat untuk menghapus diskriminasi dan rasisme dengan cara damai tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, karakter Kapten Bajak Laut Fisher Tiger malah berniat sebaliknya, yakni melawan manusia yang telah menyakiti Fishman. Padahal dua karakter ini terinspirasi dari tokoh perjuangan kulit hitam dalam dunia nyata, di mana Ratu Otohime terinspirasi dari Martin Luther King Jr. dan Kapten Fisher Tiger terinspirasi dari Malcolm X. Whole Cake Island Arc. Selanjutnya daftar arc One Piece yang terasa underrated yakni Whole Cake Island Arc. Dalam arc One Piece yang satu ini menyajikan kisah terbaginya kru bajak laut topi jerami di mana kelompok Zoro, Usopp, Franky dan Robin ditugaskan untuk pergi ke negeri Wano sebagai upaya persiapan melawan Kaido yang sangat tangguh. Di sisi lain, kelompok Luffy, Nami, Chopper, dan Brook akan mengintai wilayah Big Mom di Whole Cake Island. Mereka sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Sanji karena akan dinikahkan paksa oleh keluarganya yang diatur oleh keluarga Vinsmoke dan bajak laut Big Mom. Dalam arc ini juga menyajikan cerita bagaimana Sanji di masa kecilnya dengan parenting yang sangat buruk. Dalam arc ini juga kita menyadari sesuatu jika Sanji memilih menerapkan isi dan identitas aslinya, yakni menjadi koki daripada ia harus menjadi prajurit Germa. Sedangkan Katakuri malah menyembunyikan identitas aslinya sehingga dirinya malah mendapatkan pujian. Impel Down Arc. Banyak yang melupakan arc ini padahal cerita yang disajikan sangat menarik dan paling memorable sebelum time skip.
terdiri dari 27 episode anime dan 24 chapter manga, di mana cerita dalam arc Impel Down ini lebih kepada Luffy yang mengalami banyak sekali kesulitan dan beberapa kali mengalami kritis. Dalam arc ini, karakter Luffy yang protagonis dan sangat kuat seolah-olah menjadi lemah dan sangat mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Ditambah lagi Luffy harus terpisah dari para krunya karena ia ingin menyelamatkan kakaknya Ace yang saat itu tengah dipenjara di bawah tanah air Impel Down. Intinya dalam arc ini kita akan diperlihatkan bagaimana perjuangan Luffy yang tidak mengenal kata menyerah dan interaksinya dengan para tahanan membuat ketegangan yang berlangsung menjadi tidak terlalu monoton dan membosankan. Arlong Park Arc. Pada arc yang satu ini lebih menceritakan kepada Nami dan kampung halamannya yang tidak baik-baik saja. Arc yang masuk East Blue Saga ini menceritakan bagaimana Zoro, Usopp, Luffy, dan Sanji mengejar Nami yang saat itu kabur setelah dirinya mencuri kapal Going Merry menuju kampung halamannya desa Kokoyashi. Desa Nami sedang dikuasai oleh bajak laut Fishman yang sangat kejam dan brutal yang dipimpin oleh Arlong. Dalam arc ini kita diperlihatkan dengan banyaknya hal intens dan juga mengandung emosional karena berisikan bagaimana Nami mempertaruhkan kebebasan dan juga impiannya dan juga cara menyelamatkan orang-orang di desanya dari kekejaman Arlong. Referee Arc. Pada referee arc, kita akhirnya menyadari terungkapnya referee yang hanyalah sandiwara, bahwa kebijakan pemerintah dunia sebenarnya ditentukan oleh seorang raja yang hingga kini identitas aslinya disembunyikan di seluruh dunia. Padahal selama ini banyak penggemar yang beranggapan jika Gorosei adalah puncaknya pimpinan pemerintah dunia, namun akhirnya dalam referee arc ini terungkap jika semua itu tidak benar, karena sebuah kenyataan jika mereka tunduk kepada seseorang yang bernama Im Sama, di mana Im Sama masih misterius hingga saat ini. Referee adalah arc ke-13 dalam One Piece yang terjadi di chapter 903 hingga 908 atau dalam anime yakni episode 878 hingga 889 dan juga menjadi arc yang terbaik walau menjadi yang terpendek juga. Romance Down Arc. Yang terakhir adalah Romance Down Arc. Menjadi daftar arc terbaik di One Piece ternyata tidak selalu membuat para penggemar mengingat arc ini. Banyak yang melupakan dan meremehkan Romance Down Arc. Padahal arc yang terdiri dari 3 episode pertama anime dan 7 chapter di awal manga One Piece ini adalah bagian awal dan pondasi dari keseluruhan cerita One Piece. Dalam arc yang satu ini kita diperlihatkan bagaimana kisah Luffy dan juga Shanks si rambut merah yang menjadi sumber inspirasi Luffy saat itu untuk menjadi bajak laut. Dengan cerita yang coba Oda sajikan dalam arc Romance Down akan menentukan apakah orang akan mengikuti alur cerita One Piece selanjutnya atau tidak. Di mana kebanyakan penggemar akhirnya mengikuti bagaimana petualangan Luffy disusul kru bajak laut topi jerami lainnya dalam mengarungi lautan hingga saat ini. Nah, itulah beberapa arc One Piece terbaik yang banyak dilupakan oleh penggemar dan mungkin ada juga yang belum mengikutinya. Buat kalian yang tidak ingin menyanyiakan arc ini atau masih ada yang penasaran, kalian boleh menonton beberapa arc tersebut karena kalian akan banyak menemukan makna tersembunyi dalam setiap cerita yang disajikan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.